Nabi Ayub pun tidak berdaya karena penyakit yang dideritanya selama beberapa tahun. Tidak ada satupun dari bagian tubuhnya yang tidak terkena penyakit, kecuali lisan dan hatinya yang sabar. Wahai kekasihku, suamiku, tuanku, engkau adalah seorang nabi. Kenapa engkau tidak berdoa saja agar Allah menyembuhkanmu? Nabi Ayub menjawab bahwa ia malu untuk meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia takut dianggap tidak ridho atas ketentuannya. Para nabi harus bersabar, ikhlas, dan bersyukur kepada Allah atas segala yang terjadi. Aku tahu, tetapi engkau sudah sakit selama bertahun-tahun, dan aku sudah lelah mencari obatnya. Nabi Ayub berkata, "Aku telah sehat selama 70 tahun lamanya. Maka aku juga harus bersabar jika Allah mengujiku dengan sakit selama 70 tahun juga." Apakah engkau berniat untuk bersabar selama 70 tahun? Segala apa yang kita punya telah habis. Perhiasan, baju-baju dan sebagainya. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan besok. Shh, teman kita Rahma datang. Bagaimana ia bisa betah dengan tampilannya yang lusuh dan kusut seperti itu? Aku pernah melihat ujung dari rambutnya yang berwarna keemasan. Memang Rahma dahulunya adalah wanita tercantik dan mempunyai rambut yang indah. Ya, rambutnya terurai seperti tenunan emas. Salam kebaikan untukmu semua. Aku tidak mempunyai uang untuk membeli sesuatu darimu, Rahma. Aku tidak datang untuk menjual sesuatu, tapi aku datang untuk mencari pekerjaan. Pekerjaan? Pekerjaan apa? Aku bisa memerah susu hewan peliharaan, atau menjahit, dan juga menyiapkan makanan. Aku sudah punya pembantu untuk mengerjakan itu semua tanpa imbalan. Jangan berkata begitu kepada teman kita. Kalau begitu kau saja yang berbicara dengannya. Sayang sekali, aku tidak punya pekerjaan yang sesuai dengan keahlianmu, Rahma. Tapi aku sangat membutuhkan uang sekarang ini. Bagaimana jika kamu menjual 2 keping emas saja kepadaku? Bagaimana kabar Ayub? Apakah keadaannya sudah membaik? Sepertinya belum membaik. Kudengar, ia tidak mampu pergi ke kamar mandi tanpa bantuan istrinya. Sungguh malang sekali nasibnya. Kurasa kematian lebih baik baginya daripada mempunyai penyakit seperti itu. Kenapa Tuhannya tidak menyembuhkannya? Pasti ia telah melakukan dosa besar, sehingga Tuhannya menghukumnya dengan penyakit seperti itu sepanjang hidupnya. Itu masuk akal. Akan tetapi, dosa besar apa yang ia lakukan? Tetapi Ayub dari dulu adalah orang yang soleh. Itu kelihatannya saja. Tetapi kita tidak tahu seperti apa aslinya. Engkau benar, setiap orang pasti mempunyai rahasianya. Ayub yang selama ini kita kira adalah orang yang soleh, ternyata melakukan dosa yang besar. Hari ini aku mendengar sesuatu yang sangat menyakitkan. Mereka menuduh buruk tentangmu perihal keimananmu. Nabi Ayub berkata, "Aku tidak peduli apa yang dikatakan manusia, selagi Tuhan pemilik manusia ridho terhadapku." Mereka menuduh bahwa Tuhanmu murka kepadamu, dan itulah yang menyebabkanmu tidak sembuh. Berdoalah kepada Tuhanmu agar ia menyembuhkanmu, suamiku. Nabi Ayub marah atas apa yang dikatakan istrinya, karena mencampuri hubungannya dan Tuhannya, tetapi ia memilih diam. Kenapa kau diam saja? Apakah kau tidak mendengarkanku? Nabi Ayub merasa bahwa istrinya telah melampaui batas, dan ia berniat bahwa ketika ia sembuh, ia akan menghukum istrinya dengan 100 kali cambukan. Apakah ini balasan untukku ketika aku menginginkan dirimu agar sembuh dan terbebas dari penyakitmu? Oh, ampunilah aku, wahai Tuhanku. Sayyidah Rohmah menjual segala perhiasan dan hartanya, bahkan ia menjadi pembantu di rumah-rumah warga, agar bisa menghidupi dirinya dan suaminya. Rahma, kenapa kamu datang terlambat? Kau tahu, aku harus berbakti kepada suamiku terlebih dahulu, baru aku dapat bergegas kemari. Kalau terus seperti ini, aku tidak mau. Aku ingin seorang pembantu yang bisa datang kapanpun aku mau. Maafkan aku akan berusaha untuk datang lebih cepat lagi nanti. Sudahlah Rahma, aku sudah tidak membutuhkanmu lagi. Lantas aku harus mencari uang kemana lagi? Itu urusanmu dan bukan urusanku. Apakah bisa aku meminjam sepotong roti? Aku akan mengembalikannya suatu saat nanti. Kau tahu segala sesuatu itu ada harganya, Rahma. Tetapi apakah aku mempunyai sesuatu untuk membayarnya kepadamu? Rambutmu seperti benang emas. Apa yang kau butuhkan dari gulungan rambutmu tersebut? Tetapi Soba, rambut adalah perhiasan bagi perempuan. Oh, jadi perhiasanmu itu lebih berharga dibandingkan dengan sepotong roti ini?
Kenapa kau memanggilku, Soba? Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin mengajakmu untuk ikut makan bersamaku. Apakah pembantumu itu juga akan makan bersamaku? Tidak, tetapi ia akan menjual kepadaku sesuatu yang aku mau. Apakah itu betul, Rahma? Silakan ambil segulung rambutku yang telah kita sepakati. Apakah kau membeli segulung rambut dari Rahma? Ya, yang ditukarkan dengan sepotong roti. Apakah kau menyetujuinya, Rahma? Aku sih tidak memaksa. Jika kau menyetujuinya, katakanlah. Jika tidak, maka putuskanlah. Ini rambutku. Di mana rotinya? Silahkan dengan senang hati. Oh ya, ambillah juga sepotong daging di atas meja itu. Apakah kau izinkan aku untuk menyuapimu dengan tanganku ini, wahai suamiku? Nabi Ayub bertanya-tanya dari mana datangnya makanan ini. Aku dapati makanan ini sebagai upah dari apa yang kukerjakan hari ini di desa, suamiku. Nabi Ayub kembali melihatnya dan ia merasakan ada yang disembunyikan oleh istrinya. Percayalah suamiku, aku tidak mengerjakan sesuatu yang membuatmu marah. Aku juga tidak meminta-minta dan aku selalu memberi yang terbaik supaya engkau tenang. Makanan di rumahku telah habis, wahai Soba. Bagaimana jika kau tukar kembali makanan itu dengan gulungan rambutmu yang lain? Yang kemarin sudah aku pasangkan di rambutku. Aku bertanya tentang makanan, wahai Soba. Kamu mempunyai satu gulungan rambut, aku juga punya satu. Bukankah seharusnya ada yang memanfaatkan dua gulungan itu sekaligus? Apakah kamu bermaksud? Pastinya, jual kepadaku gulungan itu dengan balasan makanan yang lebih. Aku tak mengerti apa yang harus aku katakan. Baik, pikirkanlah. Makanan selalu ada di sini setiap waktu. Aku setuju. Ambillah apa yang tersisa dari rambutku. Inilah yang seharusnya kau lakukan, Rahma. Makanan lebih utama dan penting. Aku melakukannya hanya untuk membantumu. Semoga Allah merahmati kita. Rahma kembali kepada suaminya Nabi Ayub untuk memberi makan dan hikmah kepadanya. Aku mohon suamiku, makanlah makanan ini. Cuaca di luar sangatlah dingin. Makanlah sedikit untuk menyenangkan hatiku. Nabi Ayub kembali bertanya dari mana datangnya makanan itu. Aku berbakti kepada perempuan yang sama di desa. Lalu ia memberiku makanan lagi. Nabi Ayub merasakan ketakutan istrinya dan ia memintanya untuk melepaskan hijabnya. Aku... Nabi Ayub kembali meyakinkan sesuatu yang terjadi padanya. Aku terpaksa melakukannya. Tidak ada pilihan lain kecuali cara ini. Demi kesehatanmu dan juga kelanjutan hidup kita. Nabi Ayub bertanya kenapa tidak memberitahu apa yang sebenarnya. Aku takut engkau akan melarangku untuk menjual rambutku. Sedangkan aku tidak kuat melihatmu kelaparan. Maafkan aku, suamiku. Pada saat itu Nabi Ayub melihat ke langit sambil menangis dan berdoa. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Cuaca hari ini sangat buruk. Anginnya berhembus sangat kencang. Aku takut ini merusak gulungan rambutku. Rambutmu? Apakah yang kamu maksud itu rambutnya Rahma? Sejak kemarin ini sudah menjadi rambutku. Kau membeli gulungan rambutnya untuk yang kedua kalinya. Lihatlah dengan matamu sendiri, Fatah. Kini aku mempunyai dua gulungan rambut. Tunggu aku, Soba. Jangan kau pergi jauh-jauh dariku. Di mana kau? Kemana perginya gulungan rambutku yang cantik? Aku tidak akan pulang sebelum menemukannya kembali. Suara apakah ini? Mengerikan sekali. Rahma masuk ke dalam rumahnya dan tidak mendapati Nabi Ayub. Ia telah berjalan sendiri pergi ke sebuah sungai yang jauh. Ia turun ke sungai, mandi, dan meminum airnya, lalu hilanglah semua sakitnya. Dan ia kembali sehat dan bugar, lalu ia menemukan sepotong baju dari surga. Wahai lelaki yang baik, apakah kau melihat suamiku? Nabi Ayub hanya tersenyum dan tidak menjawabnya. Ia orang yang sedang sakit, tetapi ada kemiripan wajahnya denganmu. Tetapi... Nabi Ayub lalu tersenyum seraya berkata, apakah kamu belum mengetahuinya? Suamiku, tuanku, Nabi Ayub. Alhamdulillah yang telah menyembuhkanmu dan mengembalikan kesehatanmu, suamiku. Nabi Ayub melihat ke langit dan ia mendapati langit penuh dengan belalang emas murni. Lalu ia mengambilnya dan memasukkannya ke dalam bajunya. Wahai Nabi Allah, bukankah emas yang engkau ambil sudah lebih dari cukup? Nabi Ayub menjawab, apakah manusia merasa cukup dengan nikmat Allah? وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Aku tidak tahu apa yang kita butuhkan dari lidi-lidi itu, sedangkan kita sudah punya banyak emas. Tetapi aku akan membicarakan ini denganmu nanti. Nabi Ayub tersenyum sambil memegang lidi-lidi. Aku wajib mengingatkanmu, wahai suamiku, bahwa engkau telah bersumpah untuk mencambukku 100 kali ketika engkau sudah sembuh. Nabi Ayub menjawab, sesungguhnya Allah Maha Pengasih daripada diri kita sendiri. Allah menyuruhku untuk memukulmu dengan sekali pukulan dengan lidi-lidi ini. Dengan begitu, aku tidak menyakitimu dan tidak mengingkari janjiku. Aku tidak merasa sakit sama sekali. Apakah hukumanku sudah selesai? Betapa maha pengasihnya engkau ya Allah. Nabi Ayub berkata, Alhamdulillah yang telah menunjukkan kepada kita jalan kesabaran dan telah menolong kita dan kita mendapatkan pahala orang-orang yang sabar di akhirat nanti. Sesungguhnya ayah kita telah menunggu kita untuk sholat. Tentu wahai saudaraku rahim, aku akan mengabarkan kepada 10 saudara kita agar tidak terlambat. Apakah kamu tahu bahwa kita memiliki 10 saudara yang menunggu kita di surga? Ya, aku telah mendengarnya dari ibu. Allah memberi pilihan kepada ayah kita untuk memilih antara 10 anak atau akan mempunyai anak yang lainnya. Seperti biasa, ayah kita memilih untuk menambah kebaikan dan rasa syukur. Itu ibu, ia sedang berdiri di depan pintu rumah. Cepatlah wahai anak-anak Ayub, waktu sholat telah datang. Dan tidak sah bagi seorang mukmin untuk menunda-nunda sholat untuk bertemu Tuhannya. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه